Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa BB Nur Mustafa dengan NIM 0498983119 dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema bijak menggunakan media sosial di kalangan mahasiswa. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena hampir semua mahasiswa aktif menggunakan media sosial, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi maupun hiburan. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, namun apabila digunakan untuk tanpa kontrol dan kesadaran, media sosial juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran hoax, cyberbullying, kecanduan digital, hingga menurunnya produktivitas belajar. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami bagaimana cara menggunakan media sosial secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Teman-teman yang saya hormati, saat ini media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Berdasarkan laporan data Reportal Indonesia Digital 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 139 juta orang, dan sebagian besar berasal dari kelompok usia muda termasuk mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Di suatu sisi, media sosial memberikan banyak dampak positif. Mahasiswa dapat memperoleh informasi dengan cepat, memperluas jaringan pertemanan, produktivitas meningkat, hingga perkembangan ilmu pengetahuan. Memanfaatkan media sosial sebagai cara bisnis dan pengembang kreativitas. Banyak mahasiswa yang berhasil membangun usaha online, membuat konten edukatif, dan berbagai informasi melalui platform digital. Namun, di sisi lain, pengguna media sosial yang berlebihan juga dapat membawa dampak negatif. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah penyebaran hoax atau informasi palsu. Banyak pengguna media sosial yang langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenaran terlebih dahulu. Akibatnya muncul kesalahpahaman, konflik, bahkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat menyebabkan kecanduan digital. Tidak sedikit mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling media sosial hingga waktu belajar menjadi berkurang. Kebiasaan tersebut dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas, dan kualitas interaksi sosial di dunia nyata. Masalah lain yang juga sering muncul adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Komentar negatif, ujaran kebencian, dan body shaming sering terjadi di media sosial. Pada tindakan tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang dan menimbulkan rasa tidak percaya diri. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa, kita harus mampu menggunakan media sosial secara lebih bijak. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan literasi digital. Kita harus belajar memilih informasi, memastikan sumber berita terpercaya, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum jelas. Selain itu, kita juga perlu membatasi penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Gunakan media sosial seperlunya dan manfaatkan yang untuk kegiatan yang produktif seperti mencari materi pembelajaran, mengikuti seminar online, membangun relasi, atau membagikan konten edukatif yang bermanfaat bagi orang lain. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan digital yang sehat. Oleh karena itu, mari kita gunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal positif, membangun komunikasi yang baik, memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Teman-teman yang saya hormati, dan penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada bagaimana kita menggunakannya.
Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana belajar, berkarya, dan menyebarkan inspirasi positif. Digunakan secara berlebihan dan tanpa tanggung jawab, media sosial dapat membawa pengaruh buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, mari kita menjadi mahasiswa yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat, hindari penyebaran hoax, serta jaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Nice.